dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, terima kasih atas kehidupan baru yang Kau sediakan untuk kami semua anak-anak-Mu. Kami mau belajar menjadi murid yang baik. Pasang telinga kami, hati kami, pikiran kami, gerak tubuh kami, agar kami seluruhnya ada di tempat ini, bersama-sama berproses bersama Mbak Siska, Kak Tito, dan Kak David. Biarlah Engkau sendiri yang mengurangi kami dengan Roh Kudus-Mu. Ketika kami pulang tidak sama ketika kami datang. Banyak hal yang kami dapatkan, banyak hal yang dapat kami olah dan perbaiki diri untuk menjadi pribadi yang siap bersama-sama dengan gereja-Mu menuju masa depan gereja yang lebih baik. Karena tanggung jawab gereja ada pada kami semua. Bapa, kami siap menjadi saksi-Mu di hari Pentakosta ini. Biar Engkau curahkan Roh Kudus-Mu dan 7 karunia Roh Kudus yang kami mohon selama novena kemarin dapat meliputi kami semua dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk kesempatan kami berproses. Terima kasih untuk para pendamping narasumber kami yang siap sedia untuk melayani kami. Berikan rahmat-rahmat yang mereka perlukan dalam mendampingi dan menjadi narasumber kami hari ini. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Paulus, doakanlah kami. Santo Santa Pelindung, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mohon perhatian nanti ketika sebelum selesai acara, untuk buku panduannya kan buku absensinya kemarin ada 2 ya. Yang 7 pertama juga belum ditandatangani. Yang 7 ini nanti bisa minta tanda tangan Kak Tito atau Kak David atau Kak Siska di dalam materi ini. Ya, rekoleksi itu dianggap review pertama. Rekoleksi bersama Romo Marno kan belum ada tanda tangannya. Ya, itu dan hari ini temanya kalau hari kemarin kan rekoleksi, silahkan dicatat dulu. Di absensi pembelajaran halaman berapa yang sudah ketemu? Bisa bantu saya. Halaman 12. Halaman 12 tanggal kemarin itu tanggal 29 Mei ya, betul ya? 29 Mei rekoleksi bersama Romo Marno. Tanggal 1 Juni. Iya. Tanggal Rabu ya, 1 Juni. 1 Juni maaf. Tanggal 1 Juni hari Rabu tanggal 1 Juni. Maka sebenarnya rekoleksi bersama Romo Marno. Sudah, yang tanggal ini tanggal 5 Juni review kedua, temanya itu masa depan gereja ada padaku dan padamu. Yang hari ini review kedua, temanya masa depan gereja ada padaku dan padamu. Nanti sebelum pulang ini bisa dikumpulkan langsung aja, bisa dikumpulkan terbaris, taruh di sisi kanan masing-masing. Sudah dikumpul, setelah ditulis dikumpulkan, ditumpul di sisi dari urutan kiri ke kanan, kumpulkan bukunya di sisi kanan semua. Sembari kalian berproses bisa ditandatangani nanti. Sudah? Ayo cepat tulisnya. Lalu nanti bagi yang belum, apakah sudah diinfo oleh masing-masing kategori pendamping akan yang namanya penguatan belum lengkap. Kalau yang sudah tetapi belum konfirmasi ke saya, nanti kalau tidak konfirmasi hari ini saya tulis sesuai nama baptismu. Ya, saya ulangi, ketika sudah diinformasikan tetapi tidak menghubungi saya nama penguatannya, maka saya anggap nama penguatanmu sama dengan nama baptismu.
karena tidak bisa menunggu terus. Paham? Kedua, untuk yang belum bayar kontribusi, kalau memang tidak punya, tidak mampu, silakan juga memastikan menghubungi kami. Tidak apa-apa jika tidak mampu untuk membayar biaya kontribusi, agar kami pun juga tidak menunggu. Yang kedua, yang membawa kolektor, bendahara masing-masing kelas yang membawa kolektor, nanti hari ini ada kolektor bersama, lalu yang untuk kelas bisa dikumpulkan di masing-masing pendamping pada waktu pulang, untuk nanti diserahkan ke saya. Bendahara kelas masing-masing untuk menyerahkan selama ini kolektor yang masih ada di bendahara di kalian masing-masing untuk ke pendamping kelasmu harus diserahkan ke saya. Terima kasih, sudah semua kok belum dikumpulkan kanan ke kiri. Dari kanan kiri ke kanan, dari pojok sana ke sini. Pojok di sisi kirinya kalian ke kanan, dikumpulkan. Dibuka aja dan itu ditumpuk itu loh, di kayak mau absensi biar nanti gampang kedatangannya. Kalau dibantu pendamping masing-masing untuk mengumpulkannya. Kalau di belakang dulu aja, nanti kamu. Oh iya. Baik, sudah semua ya? Oke, sekarang silakan fokus untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Kak Ika dan tim.
Selamat mendengarkan dan berproses bersama. Terima kasih. Oke, halo. Udah makan belum? Oh, apa kita makan dulu aja kali ya? Oh, mau makan apa sebut? Indomie. Indomie harus semangat pagi-pagi makan Indomie. Halo. Nggak mau kalah semangat ya, jangan kalah sama dia. Halo. Yang belakang belum jawab. Hai. Halo. Halo, aduh lepas banget sih. Yang semangat gitu loh. Coba dicontohin Mas Ito. Halo. Hai. Oh. Coba Mas Ito disapa Mas Ito. Yang menjawab maka cuma berdua ya. Nah. Kenapa tuh? Oke. Oke deh, kalau gitu aku sapa lagi nih. Pokoknya kalau belum semangat, belum lanjut nih. Yang semangat dong. Halo. Nah, itu kan enak. Jadi tuh semangatnya dapet gitu teman-teman. Kalau bisa lemas-lemas dong, nggak asik banget sih ya Mas itu ya. Oke. Terusnya bukan cuma hai dan halo, Pak. Apa tuh coba? Halo, halo, hai. Nah, sekalian melatih konsentrasi. Benar banget. Nah, tapi ini masih tahu kalau teman-teman ingat kemarin ketika kita dalam di gereja itu kita punya tepuk nih Mas, tepuk yang biar bisa bikin kita lebih semangat lagi Mas itu. Iya. Tepuk apa? Ada yang ingat? Tepuk apa? Tepuk Yesus. Ngomongnya Yesus lemes banget ya. Tepuk apa? Tepuk Yesus. Kita coba dia makin semangat ya teman-teman ya. Yes. Masih ingat gerakannya? Masih. Oke. Yuk. 1, 2, 3, tepuk Yesus. E S U S Yesus, yes. Yes, yes. Itu dia yang tadi katanya kurang Indomie pagi-pagi ya. Semangatnya Indomie ya Mas itu ya. Oke. Nah tapi Mas Ito nih, selain tadi kita punya tepuk Yesus nih Mas, kita juga punya tagline buat kegiatan hari ini nih Mas Ito. Oh iya, betul. Karena adik-adik, data kita tua banget ya. Teman-teman, nah berdasar teman-teman, karena teman-teman ini masih muda, kita pun juga masih muda ya, betul banget ya. Mas Ito. Maka kita punya suatu tagline, nanti kalau kita sebut kita muda. Siapa kita? Oh, siapa kita? Oh. Kalau kita tanya jawabnya adalah kita OMK. Kita muda, kita berkarya, gitu ya. Kita muda, kita berkarya. Oke ya, teman-teman ingat-ingat ya. Siapa kita? Kita muda, kita berkarya. Oke ya, kita coba dulu nih Mas Ito. Yes. Oke, siapa kita? Kita muda, kita berkarya. Sekali lagi, nanti di akhir tepuk tangan gitu biar semangat. Dan semangat tuh sih. Si Indomie nanti kalau semangat tuh di sini. Kita coba lagi Mas Ito. Oke. Siapa kita? Kita muda, kita berkarya. Teman-teman. Oke. Nah, kayaknya biar lebih menghidupkan gitu. Kayak kurang gerak, kurang olahraga pagi-pagi. Pagi kan masih jam 10 tuh biar obah. Benar ya, kalau duduk-duduk tuh lama-lama kayak tidur gitu. Kan kasihan kita ya, nanti yang dengerin siapa dong? Oke. Nah kalau gitu kita pengen ngajak teman-teman semua buat bangkit berdiri. Kalau kita bakal gerak-gerak nih, biar teman-teman semangat semua. Yuk, teman. Tasnya tahu dulu, bukunya ditinggal dulu. Karena kita bakal sama-sama membakar semangat kita pada pagi hari ini. Oke deh, siap semuanya ya. Tapi sebelum itu kita coba, aku pengen lagi tagline teman-teman berdiri ini harusnya lebih semangat lagi nih. Kalau tadi duduk kan kayaknya geraknya sempit nih. Harusnya berdiri lebih semangat lagi. Siapa kita?
kita muda, kita berkarya. Oke, kita bakal gerak dan nyanyi bareng-bareng teman-teman biar semangat kita lebih semangat lagi pagi hari ini. Ada lagu pertama ya Mas itu? Yes. Oke. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara. Oke, kita ulangi dulu ya, kayak musiknya dikencengin lagi nih, Bang. Kayak teman-teman yang di belakang belum kedengaran nih kayaknya. Malaysia. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sambil tepuk tangan. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Yesus Ada kasih sayang dalam Yesus. Ada kasih sayang dalam Yesus. Ada kasih sayang sekarang dan selamanya dalam Yesus. Ada kasih sayang. Oke, biar semuanya, karena ini soundnya kurang kencang, maka teman-teman harus ikut nyanyi karena lagunya gampang. Jadi semuanya harus ikut nyanyi. Yang di belakang mana suaranya? Halo, halo, hai. Yang depan mana suaranya? Hai, hai, halo. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita akan nyanyi sekali lagi. Semuanya harus nyanyi yang kencang sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Play dulu gak keluar malahan. Gak mau keluar. Gak keluar. Sebentar ya. Oke ya. Coba dulu. Oke. Ulangi play dari awal. Sudah siap semuanya? Sudah siap atau belum? sudah. Oke. 1, 2, 3. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya dalam Yesus ada kasih sayang. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan karena hari ini adalah hari apa? Pentakosta. Hari ini adalah hari turunnya Roh Kudus. Maka kita akan menyanyikan lagu. Teman-teman bisa ikuti gerakannya di layar ya. Sambil ikut bernyanyi. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan
menari, bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Oke, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Kita berkarya. Yang cowok, siapa kita? Yang cowok, siapa kita? Kita berkarya. Yang cewek, siapa kita? Kita berkarya. Sekali lagi yang cewek, siapa kita? Kita muda, kita berkarya. Semuanya siapa kita? Kita muda, kita berkarya. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, lanjutkan ya. Gimana sampai? Lumayan ya. Lumayan, nanti setelah ini kita makan Indomie di rumah masing-masing. Nanti boleh kalau mau dikirim ke rumah kami atau nanti kita tunggu di sini ya. Oke teman-teman, hari ini kita ditawarkan oleh tim katekis dengan tema masa depan gereja ada padaku dan padamu. Teman-teman sepakat ya dengan tema ini? Sepakat? Yang sepakat tunjuk tangan dong. Teman-teman sepakat gak dengan tema ini? Masa depan gereja ada padaku dan padamu. Yang sepakat tunjuk tangan. Oke, berarti kalau teman-teman tunjuk tangan, bersedia ya nanti ketika teman-teman masa depan, teman-teman adalah orang-orang yang membangun dan mengisi gereja. Sepakat? Oke, next. Tapi hari ini Kak Siska menawarkan satu hal. Kalau tadi temanya adalah masa depan gereja ada padaku dan padamu, artinya tunggu teman-teman lulus sekolah dulu, lulus kuliah dulu mungkin sudah tua. Tapi hari ini Kak Siska dan teman-teman mengajak untuk masa kini dan masa depan gereja ada padaku dan padamu. Kalau tema ini setuju ya? Yang setuju tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, mana tangannya? Yang tinggi, yang tinggi. Oke, hampir semuanya tepuk tangan dulu untuk teman-teman semua yang luar biasa ya. Kenapa Kak Siska mengatakan masa kini dan masa depan? Kalau masa kini berarti mulai hari ini. Mulai hari ini kita sudah ada untuk gereja. Dan juga kita mempersiapkan diri kita dari hari ini hingga nanti tetap untuk gereja dan tidak akan pernah pergi dari gereja. Dimanapun nanti kita tinggal, kita tetap akan menyusun dan mengisi gereja kita. Jadi tidak hanya di ketika masa depan. Kalau masa depan teman-teman sekarang santai. Nantilah kalau aku sudah lulus SMA, kalau aku sudah menikah, kalau aku sudah jadi kakek nenek, terlalu lama. Tetapi Kak Siska, Kak Vito dan Kak David serta teman-teman katekis menawarkan masa kini dan masa depan gereja ada padaku dan padamu. Tadi teman-teman sudah sepakat ya. Nah, sekarang Kak Siska mau tanya,
seberapa sering saya ke gereja? Siapa yang ke gereja setiap hari? Gak ada ya? Ada atau di belakang satu? Setiap hari ke gereja? Oh iya benar. Ngapain ke gereja setiap hari? Awas? Oke. Berarti ini yang 9 kali ya. Berarti ini yang lain nggak semuanya 9 kali dong pasti. Ada yang bolong. Nanti dilanjutin ya, tidak hanya 9 kali tapi seterusnya. Sekarang di luar novena ya, yang ke gereja sebulan 2 kali. Berarti lebih. Ada yang ke gereja sebulan 3 kali. Berarti lebih lagi nih. Yang ke gereja sebulan 4 kali. Ya, minimal hari Minggu ya, datang ke gereja, bisa minggu sekali. Berarti kalau minggunya ada 5 gimana? Datang semua atau hanya 4 saja? Sekarang siapa yang ke gereja 1 minggu minimal 2 kali? Di luar novena ini. Oke, lumayan. Kak David seminggu ke gereja berapa kali Kak? Minggu. Ya. 4 kali ya. Kita seminggu ke gereja berapa kali? 9 kali. Harinya cuma 7 teman-teman. Kak itu ke gereja 9 kali dalam 1 minggu. Apalagi kalau Kak Siska, gak usah ditanya kayak pagi gereja, sore ya gereja. Pagi misa harian, malam rapat. Kalau Kak Siska juga sama, pagi misa harian, nanti siang ada apa, malam ada apa. Jadi kita lebih daripada hanya 7 kali, 1 kali, atau 2 kali. Bukan untuk terlihat kita sombong, bukan terlihat sok alim atau sok suci atau seperti apa, tetapi itu adalah pilihan kami. Pilihan yang kami lakukan bahwa setiap hari kalau kami tidak ke gereja, rasanya ada yang kurang ya. Benar atau benar? Benar kalau Rasanya kalau nggak ke gereja itu ada yang kurang. Bahkan kalau kita habis liburan gitu ya, 1 minggu nggak ke gereja, minggu depan kita ke gereja itu kayak berada di tempat yang asing. Karena gereja itu sudah menjadi bagian dari dibilang rumah kedua ya bukan, rumah pertama ya bukan. Maka kita sebut saja rumah apa ya? Rumah 1,5 kali ya. Mau dibilang rumah pertama ya kita punya rumah sendiri. Tapi kita juga sering ada di gereja. Maka kita sama-sama menjadikan gereja itu adalah rumah. Bukan berarti terus kelayakan juga di gereja ya, tetapi memang kita sungguh-sungguh berada di gereja untuk melakukan selain bisa juga berkegiatan yang lain. Sekarang Kak Rizka mau tanya, nanti teman-teman silakan tunjuk tangan ya. Gereja itu menurut teman-teman apa? Siapa yang berani jawab? Tunjuk tangan. Gereja menurut teman-teman itu apa? Ya, silakan terus. Berdiri ya, biar kelihatan. Tempat untuk berdoa. Oke, tempat untuk berdoa. Ada lagi yang punya jawaban? Silakan tunjuk tangan. Kita muda, kita berkarya. Mana nih suaranya? Di belakang sendiri juga itu. Gereja artinya itu apa? Gereja itu selain tempat berdoa, biasanya lebih bisa kepada waktu doa nangis lebih bisa. Karena dari nangis saya lebih bisa karena di hadapan Tuhan aku bisa tahu sama mereka dan aku. Oke. Di gereja juga tempat bercerita. Artinya ya, gereja itu seperti rumah ya. Kita bisa nyaman, kita bisa bercerita. Ada lagi arti gereja menurut teman-teman? Yaitu, Kak itu yang belakang cowok. Belakang cowok itu. Arti gereja menurut kamu? rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Ada lagi? Tadi siapa? Belum itu ya itu.
Dimana saya ada Kristen. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman jawabannya semuanya luar biasa. Semua jawaban teman-teman tidak salah. Gereja itu adalah ya bangunan, betul. Tempat kita untuk beribadah. Ada gereja Santo Paulus, ada gereja-gereja paroki yang lain juga. Itu adalah gereja. Tetapi gereja juga diterjemahkan sebagai ini secara teoritis. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang sudah dibaptis, yang disatukan dalam iman sejati yang satu, dalam liturgi dan sakramen-sakramen yang sama, di bawah otoritas paus dan para uskup dalam persekutuan dengan paus. Ini menandakan bahwa di dalam gereja itu, di situ ada banyak orang, kumpulan orang-orang, tidak hanya sendirian. Maka kalau kita di gereja kan selalu ramai ya, selalu banyak orang. Di situ tempat orang-orang yang percaya kepada Tuhan berkumpul. Dan di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa gereja adalah umat Allah. Hal ini ditujukan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Sekarang Kak Siska mau minta teman-teman untuk gantian baca yang ayat ganjil 41 kemudian 43. Silakan yang cowok baca, nanti yang ayat genap silakan yang saya baca. Yuk sekarang dimulai dari ayat 41. Yuk yang cowok. Disambung. Disambung lagi. Disambung lagi. Next. Selanjutnya. Selanjutnya. Yang terakhir. Nah, itu tadi adalah ayat Alkitab yang menjelaskan tentang gereja itu apa. Maka di situ ada tulisannya, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ini kembali ke pertanyaan Kak Siska. Berapa kali kalian ke gereja dalam satu minggu, dalam satu bulan? Ternyata di sini dikatakan berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Artinya, supaya gereja itu hidup, teman-teman perlu belajar untuk bisa ke gereja setiap hari. Setiap hari itu ada misa pagi. Setiap hari minggu juga ada misa. Maka, sesuai dengan perintah Tuhan, supaya gereja kita semakin hidup masa ini dan masa depan, salah satu yang perlu teman-teman pelajari adalah untuk bertekun berangkat ke gereja setiap hari. Minimal untuk bertekun dan sehati berdoa dan bersekutu. Berarti minimal untuk datang ke perayaan Ekaristi. Lalu sambil mereka memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Kalau kita di gereja, kita berdoa, kita bertemu dengan teman-teman, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik tentunya semakin hari. Dan tentunya teman-teman kita semakin banyak. Tidak mungkin kalau teman-teman datang ke gereja setiap hari terus dijauhi teman-teman. Pasti tidak mungkin. Pasti teman-temannya akan semakin bertambah banyak. Contohnya, ketika teman-teman belajar Krisma ini, mungkin ada yang datang sendirian. Tahu-tahu satu ruangan ini ada 200 loh. Dan di sini berdoa bersama loh.
belum ditambah dengan kelompok-kelompok usia yang lainnya. Artinya apa? Jumlahnya terus bertambah dan teman-teman serta saudara-saudara teman-teman juga bertambah. Itu luar biasanya gereja. Termasuk saya sendiri, teman-teman kemarin sudah dengar ya sharing saya bahwa saya itu anaknya pendiam. Saya itu susah bersosialisasi dengan orang. Tetapi sekarang, bukannya kasih sombong deh. Kalau teman-teman tanya siapa di gereja, pasti hampir semua orang kenal dengan saya. Dan kalau teman-teman tahu yang membuat aturan-aturan di gereja selama masa pandemi dan lain-lain, itu saya yang buat. Tapi pasti teman-teman tidak tahu. Lalu mungkin teman-teman juga tidak tahu siapa yang dibalik ketika masa pandemi, teman-teman tidak bisa datang ke gereja, kemudian ada live streaming di gereja, kemudian ada konten-konten digital di YouTube kita, itu yang membuat adalah kami. Dan itu yang membuat kami rindu, yang membuat kami semakin mencintai gereja. Kita melakukan banyak hal untuk apa? Untuk bisa membahagiakan banyak orang dengan cara kami. Walaupun mungkin tidak semua orang puas dengan apa yang kami lakukan, kami layani, tetapi itu yang membuat kami rindu untuk terus datang ke gereja dan pelayanan. Sesuai dengan dalam kisah para rasul ini yang menjelaskan tentang gereja adalah umat Allah. Pasti teman-teman berpikir, ngapain ya ke gereja? Tadi sudah dijelaskan. Minimal kita ke gereja adalah untuk bertekun dalam doa, mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, biasanya kalau kita hanya mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari, terkadang pasti ada rasa bosan. Perayaan Ekaristi gitu-gitu aja. Atau mungkin juga mau bangun pagi juga susah. Ada hal yang memotivasi kami bertiga untuk rajin ke gereja, itu karena ke gereja itu tidak hanya mengikuti perayaan Ekaristi, tetapi ada tujuan yang lain. Kita berkumpul dengan teman-teman, kita bertemu dengan teman-teman yang lain. Bahkan tadi ya, ketika teman-teman datang, saya dan David itu ngobrol. Kok mereka iya, begitu datang semuanya diam-diaman, nggak ada yang ngobrol, padahal acara belum mulai. Sunyi-senyap semuanya. Dan itu membuat kami berdua merasa aneh. Apakah jangan-jangan di sini yang teman-teman sudah berproses hampir 6 bulan, apakah sudah saling mengenal? Ternyata belum. Pelajarannya online atau offline? Offline. Terus ada yang online juga beberapa kali ya yang isi-isi. Terus kalian ngapain aja selama 6 bulan gak kenalan? Gak ngobrol? Ya pantesan, terjawab sudah. Kalau dulu ya, kalau kami bertiga ini biasanya rapat 1 jam, ngobrol 3 jam. Yang diobrolin apa? Tidak hanya sekedar gosip-gosip saja ya, atau bahasa kerennya sekarang itu bukan gitu ya. Tapi yang kita obrolin, kita mau bikin project apa ya buat gereja? Apa ya kita mau bikin apa lagi nih untuk gereja? Atau kita juga belajar sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Misalkan, itu ini pintar matematika, terus dia pintar macam-macam lah pokoknya ya. Si David pun juga, dia pintar MC, kemudian berani ngomong di depan umum. Jadi kita selalu menularkan ide-ide kita untuk saling berbagi. Jadi kalau kita bertemu gini, itu adalah hal yang dibutuhkan. Kadang kalau kita bosan udah ke gereja, setiap ke gereja ketemu, kita masih nambah nongkrong di kafe, orang-orangnya juga ini. Bukan kami gak punya teman yang lain ya, tetapi karena bertemu di gereja, kita ngobrol di gereja, kenalan di gereja, ternyata banyak ilmu yang sudah saling kita tularkan. Maka teman-teman, mumpung masih ada waktu sebelum tanggal 18 Juni nanti, kenalan dengan teman-teman di sini. Tukeran WA, tukeran Instagram, nanti ke gereja bareng, rame-rame gitu. Oke, sepakat? Ya. Teman-teman, sekarang di sini ada nggak yang ikut webinar? Tunjuk tangan yang ikut webinar. Wah, luar biasa banyak. Yang ikut lektor? Lumayan. Ikut Mazmur? Ada. Yang sudah pernah ikut kegiatannya
Lumayan. Ada yang ikut kelompok paduan suara? Lumayan. Kalau teman-teman ditawarin, yuk kamu jadi pengurus OMK, yuk kamu jadi pengurus rektor, yuk jadi pengurus organisasi paduan suara. Teman-teman mau atau tidak mau? Mau atau tidak mau? Yang benar. Yang benar apa ini ya? Antara mau dan tidak mau tuh mau tidak mau. Jadi yang diterasa itu yang maunya, tidaknya itu pelan-pelan. Mau atau tidak mau? Tapi aku agak lebih yakin sih, karena teman-teman pakai masker ya. Jadi aku lupa pasti ya, yang jawab mau tadi siapa? Seringkali realita yang terjadi. Mungkin hari ini teman-teman berkata, ya saya mau. Namun tidak jarang ketika teman-teman ditawarinya nanti di rumah, waktu lagi rebahan, lagi nonton YouTube atau apa, tiba-tiba ada WA. Ayo datang ke gereja, ikut kegiatan OMK. Yuk ke gereja yuk, ikut latihan rektor. Yuk ke gereja yuk, ikut ini. Jawabannya pasti, ya ampun, ngapain? Ya atau ya? Jadi jawabannya beda kan sama tadi ya. Gimana sih kalian ya? Karena itu realita teman-teman. Realita yang sering kali terjadi. Dan karena tadi teman-teman sudah menjawab, masa depan ini dan masa depan gereja adalah ada padaku dan padamu, maka teman-teman tidak boleh lagi menjawab tidak. Seringkali juga teman-teman berpikir bahwa seperti ini, aku kan masih muda, aku pasti tidak bisa, aku masih muda, aku belum punya ilmu, aku masih muda, aku sibuk les, aku sibuk main game dan sebagainya. Selalu banyak alasan mengatasnamakan karena masih kecil. Dan ketika teman-teman mengatasnamakan masih muda, masih kecil, yang terjadi apa? Kalau teman-teman di gereja, sering nggak lihat yang paduan suara itu eyang-eyang, rambutnya udah putih, lagunya itu pelan-pelan, gitu. Sering nggak? Terus yang tugas saten itu eyang-eyang, bapak-bapak sudah tua, ngangkat kotak-kotak polygon, sering nggak? Terus juga yang sering kegiatan-kegiatan di gereja sebagian lingkungan, isinya bapak-bapak, ibu-ibu, gitu semua, sering tidak? Karena teman-teman sendiri yang menjawab tidak ketika ditawar. Dan kalau itu terus-menerus teman-teman lakukan menjawab tidak, ya teman-teman akan melihat situasi seperti itu. Tidak melihat situasi gereja yang muda, yang isinya anak-anak muda, bernyanyi sukacita, lagunya dengan penuh semangat, petugasnya semuanya anak-anak muda, jadi kan seger gitu ya. Kalau kita ke gereja, ada cewek cantik, cowok ganteng, lumayan gitu ya, bisa cuci mata. Dan sekarang kalau ke gereja, isinya ayang-ayang rambutnya udah putih semua kan, kita tidak bisa cuci mata. Ya kan? Ya atau ya? Ya. Next. Teman-teman, kita mau belajar dari Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu juga ditawari sama Tuhan. Yuk kamu pelayanan yuk. Jawabannya Nabi Yeremia apa? Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Nabi Yeremia juga bilang kayak gitu teman-teman. Sama kayak teman-teman. Tapi Tuhan punya janji tidak hanya untuk Yeremia, tetapi untuk kita semua. Janjinya, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Di sini tadi Yeremia menolak, takut karena dia masih muda. Tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan itu menyertai kita, Tuhan itu akan memampukan kita. Contohnya hari ini teman-teman ya, hari ini Kak Siska itu baru ditawari untuk membantu mengisi ini, itu adalah 1 minggu setengah yang lalu.
Dan ini tuh awal bulan. Biasanya kalau awal bulan pekerjaan Kak itu banyak sekali. Dan materi presentasi ini tahu nggak baru dibuat kapan? Baru dibuat tadi pagi jam 1. Baru selesai jam 3. Tetapi apa? Apakah saya mengeluh? Tidak. Tetapi ketika jam 1 sampai jam 3 biasanya saya sudah tidur. Tapi karena saya yakin saya dibantu oleh Roh Kudus, ketika saya sudah mengatakan ya, maka Tuhan juga akan memampukan. Jangan takut, aku pasti akan menolong. Dan ayat ini pun saya dapatkan ketika saya buka Alkitab. Ayat apa yang akan aku kasih? Tuhan kasih ini. Ini bukan saya cari di Google, tapi saya buka Alkitab secara random. Random tahu ya, asal buka dan langsung kebuka ini. Dan saya yakin ayat ini juga akan menjadi berkat untuk teman-teman. Amin. Sekarang di sini tadi ada yang sudah menjadi wisuda ada ya? Ya. Kak Siska minta salah satu nanti ya buat bercerita. Yang jadi wisuda baru bisa kan? Yang sudah pernah jadi wisuda bisa kan? Tiba-tiba tidak ada. Tiba-tiba gak ada yang jadi wisuda ini di mana lagi banyak loh. Oke, yang baju merah dari masih di depan. Ayo. Kita muda, kita berkarya. Ayo. Ya. Sini. Sini nggak tahu? Silakan. Namanya siapa? Ya. Oke, ini dong. Ya, namanya siapa? Oke. Halo Wisnu. Siapa yang semangat dong? Halo Wisnu. Oke. Tepuk dulu buat Wisnu. Wisnu sekarang kelas berapa? Kelas 8. Wisnu sudah sejak kapan? Itu berarti kelas berapa? SD? Oke, berarti setelah pemuli pertama? Oke, berarti sudah cukup lama ya, sudah lebih dari 2 tahun. Nah, sekarang Kak Siska mau tanya. Ketika Wisnu jadi misioner, pernah mengalami kayak kecewa atau mungkin pernah dimarahi Romo atau hal yang tidak menyenangkan buat Wisnu nggak? Ya, contohnya apa? Jadi di sini beda gitu. Awal itu kan tugas mungkin lupa tugasnya gitu ya. Terus pas ngambil pembekalan anak itu pas temen dia mau balik ke Alfa dulu sempat kayak dimarahin terus ya jauh kok menyesal ya. Terus habis itu kok mau misioner sampai sekarang? Ya memang seru sih sebenarnya bisa melayani juga, mendapat banyak pesan juga yang seru. Jalan-jalannya juga asik. Jadi walaupun pernah dimarahin sama Romo Edi, pernah salah tugas, tapi karena keseruan, karena ibaratnya tetap lanjut ya. Masih mau terus lanjut? Mau nyoba rekor? Mungkin nanti tidak sebenarnya. Oke, itu bisa dicatat ya. Langsung nih karena ada yang lima rekornya di sini ya. Mau coba masuk juga mungkin? Oh, belum. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Wisnu ya. Nah teman-teman, dari salah satu sharing tadi ya, Wisnu mengalami hal yang tidak menyenangkan, tetapi tetap terus lanjut. Bahkan Kak Siska yakin pasti teman-teman juga merasa bahwa kayaknya aku nggak mampu nih, kayaknya aku nggak bisa. Tetapi percayalah, ini adalah hal yang kita refleksikan. Jadi aku mau cerita sedikit. Di foto ini ada 6 orang, yang di sebelah sana 6 orang, kemudian ini 7 orang. 6 orang diantaranya adalah kami bertiga. Ketika masa pandemi datang, kemudian kita mencoba untuk membuat live streaming teman-teman, bisa live streaming. Apakah kami bisa dalam background kamera, dunia IT, kemudian aplikasi-aplikasi yang lain? Tidak ada yang bisa. Kami tidak ada yang bisa. Bahkan kalau mungkin teman-teman mau lihat YouTube pertama kali kami, itu tayangannya tuh masih burung-burung
gitu ya. Bulat-bulat masih nggak jelas tayangannya, mungkin suaranya juga kemeresek dan sebagainya, tetapi semakin kesini itu semakin bagus. Hal apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah belajar. Setiap kami hari Minggu, kami praktek bertugas live streaming, itu adalah waktu di mana kami juga belajar dan bersungguh-sungguh. Hampir tidak pernah setiap hari Minggu kami tidak ke gereja. Walaupun tidak ada umatnya bisa hadir dengan romo, kami tetap bertugas. Dan hal yang kami refleksikan bersama adalah Tuhan itu tidak pernah melihat kemampuan atau ketidakmampuan kita. Jadi kalau teman-teman merasa tidak mampu, belum bisa, tidak masalah. Tuhan itu tidak lihat. Tidak juga kehebatan atau kesangkapan kita. Tidak perlu yang sudah pintar nyanyi atau les nyanyi dulu baru tugas Mazmur. Tidak perlu harus belajar ini itu dulu sampai bacanya pasti tahu semua ayat Alkitab baru jadi lektor. Tidak harus teman-teman. Yang Tuhan lihat hanyalah kesediaan kita untuk menjadi pelayannya yang taat dan setia. Taat dan setia. Artinya apa? Kalau teman-teman sudah mengatakan ya untuk menjadi dia seperti itu tadi, walaupun salah, dia tetap taat bertugas, tetap bersedia bertugas dan terus belajar. Itu pun yang kami lakukan. Selalu ada kesalahan, tetapi kita juga selalu mau belajar. Dan ini adalah salah satu ayat motivasi Alkitab yang menjadi kekuatan bagi saya dalam pelayanan. Itu adalah jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Ayat ini sebelum kurs yang lain, usianya itu di atas 55 tahun rata-rata. Dan saya paling muda, satu-satunya. Tetapi apakah saya takut? Tidak. Awalnya takut ya, tetapi saya tidak mau, saya dianggap sebagai anak muda yang tidak bisa apa-apa. Tapi saya mau menunjukkan bahwa ada Tuhan, ada Roh Kudus yang bekerja melalui diri saya. Jadi teman-teman, hari ini adalah hari yang tepat, hari Pentakosta. Kita semua sudah dicurahi Roh Kudus. Maka yakinkanlah dalam diri teman-teman, sepulang dari tempat ini, apa yang akan nanti persembahkan untuk Tuhan. Di luar sana, itu banyak sekali teman-teman orang Katolik yang hebat. Kak Diska kalian sempat cari-cari, nanti teman-teman juga bisa cari-cari ya untuk sebagai motivasi. Ada namanya, anak muda ini sudah membangun 137 gereja di seluruh Indonesia. Dia namanya adalah Gregorius, siapa dia saya tidak lupa. Dia sudah membangun gereja 137 dan yang dibangun adalah gereja-gereja di pedalaman. Apakah dia seorang pengusaha? Tidak. Dia pekerjaan swasta sebagai banker. Dia masih anak muda, tapi dia mampu membangun 137 gereja. Ini gereja bukan yang kayak di kota-kota ya, tetapi di pedalaman-pedalaman. Nanti teman-teman bisa cari ceritanya di Google atau di Net. Ada juga, sepertinya saya harus mendekat. Ini yang juga namanya Agatha Lydia. Di tahun 2019, dia ini adalah orang muda Katolik yang menjadi salah satu perwakilan dalam perumusan sinode di Kedutaan Vatikan sana. Satu-satunya anak muda Indonesia yang tergabung, kemudian berdiskusi, dan hasilnya adalah sinode yang saat ini sedang kita laksanakan bersama-sama. Luar biasa kan, anak muda Katolik, dan pintar menggunakan kepintaran itu untuk karya kemanusiaan dan karya pendidikan. Ada juga nih, Tobias, OMK dengan nama panggung General Limit. Pasti anak-anak cowok pada tahu nih, ya. Dia yang punya YouTube tentang James gitu ya di YouTube. Dan top 15 YouTuber Katolik Indonesia 70% dikuasai OMK. Luar biasa nggak teman-teman? Bahkan itu menjadi top YouTube ya. Dan gak hanya
dan komunitas dan tapi banyak sekali anak-anak muda lainnya yang teman-teman bisa ekspos. Itu menunjukkan bahwa kita itu bisa berkarya dimanapun dan dengan talenta kita. Kuncinya adalah taat dan setia. Nah, sekarang kalau tadi teman-teman sudah melihat ya, kalau sembayangan isinya orang-orang tua di gereja yang tugas orang-orang tua. Sekarang Kak Siska mau ajak teman-teman untuk yuk kita buat gereja milenial. Gereja milenial itu kayak apa Kak? Gereja milenial itu bukan berarti yang gereja di dalamnya ada band, teriak-teriak seperti itu ya. Kita tetap punya aturan liturgi. Tetapi gereja milenial itu seperti apa? Kak Siska menawarkan, yang pertama, bisa ikut doa lingkungan. Kalau bapak ibu atau papa mama kalian pergi sembayangan, ikutlah. Ikut. Kalau sudah ikut, ngapain Kak? Ya ikut dulu minimal. Nanti pertemuan berikutnya, coba bantuin baca lektor, baca Alkitab. Yang nonton masih sedikit, satu lingkungan. Dari lingkungan itu bisa belajar. Kemudian kayaknya aku sudah berani nih mau tampil di dalam gereja. Itu bisa sebagai sarana lagi. Kemudian di doa lingkungan juga teman-teman bisa, aku bisa nyanyi. Aku mau bantu angkat lagu biar suaranya nggak fals, biar nyanyinya semangat. Kalau yang angkat, yang tuh suaranya fals, aku nggak bisa mengikuti malah tidur. Jadilah gereja yang milenial. Lalu yang berikutnya ikut kegiatan retret dan rekoleksi. Di sini ada yang kemarin ikut kegiatan rekoleksi OMK? Ada 7 tangan? Wah banyak juga ya luar biasa teman-teman. Kegiatan retret, rekoleksi, kalau ada kegiatan itu ikutlah. Dari situ teman-teman tidak hanya menambah relasi, tetapi juga bisa menumbuhkan semangat, menumbuhkan ide. Aku mau buat apa juga ya buat gereja. Karena di situ ketemu teman-teman, bisa bertukar pikiran, bisa bertukar semangat. Yang berikutnya, teman-teman bisa latihan lagu gereja atau tergabung dalam paduan suara. Saat ini, teman-teman sarana belajar itu banyak sekali. Kalau teman-teman dapat les dari orang tua, kemudian atau pelajaran di sekolah, teman-teman bisa memperkaya ilmu lagi dengan cara apa? Dengan cara belajar dari YouTube. Di YouTube itu ilmunya banyak sekali. Banyak situs-situs resmi yang mengajarkan tentang lagu-lagu liturgi. Teman-teman bisa belajar dari situ. Yang berikutnya adalah mengikuti EKM. Tahu EKM itu apa? EKM singkatan dari apa Bang ya? EKM itu Ekaristi Kaum Muda. Di gereja itu juga sering mengadakan ada EKM, Ekaristi Kaum Muda. Umatnya semuanya anak muda. Datang kalau ada acara itu ya, baik di paroki kita ataupun paroki lain atau komunitas yang mengadakan, datanglah. Di situ dijamin teman-teman akan energinya itu dicas gitu ya, pulang-pulang masih semangat. Karena isinya semuanya anak-anak muda. Yang berikutnya, pertemuan antar orang muda Katolik. Hari ini, itu termasuk teman-teman pertemuan antar orang muda Katolik. Tetapi, sayangnya kenapa tidak saling kenal, tidak saling diskusi, tidak saling ngobrol. Maka setelah ini, boleh tukeran nomor WA, ngobrol WA, besok kalau ketemu lanjut ngobrolnya secara offline. Yang berikutnya adalah terlibat dalam organisasi atau komunitas atau pelayanan di gereja. Di gereja itu banyak sekali komunitas-komunitas, banyak sekali pelayanan-pelayanan. Ada nabi misioner, kemudian ada lektor, ada legionaria, ada mazmur, dan sebagainya. Nah ini, di sini ya salah satunya ada misioner. Misioner itu syaratnya muda, sudah dibaptis secara Katolik dan menerima komuni pertama. Saya yakin semuanya di sini sudah komuni pertama dan pasti sudah dibaptis. Kemudian kalau teman-teman tinggalnya di Sedangbuo, pasti harus berdomisili di Strato Paulus Sedangbuo. Kemudian bersedia aktif mengikuti kegiatan misinya. Lalu bagaimana dengan lektor dan mazmur? Syaratnya sama teman-teman, sudah dibaptis secara Katolik dan menerima komuni pertama. Berusia minimal 14 tahun ya. Kemungkinan rata-rata teman-teman di sini mungkin sudah ada yang 14 atau kurang. Kalau kurang, sabar sedikit lagi. Lalu berdomisili juga di Gereja Santo Paulus, bersedia aktif mengikuti kegiatan lektor. Cara daftarnya gimana Pak kalau pengen ikut ini? Teman-teman rajin ke gereja, dengerin pengumuman gereja. Di sana seringkali disebutkan kapan ada pendaftarannya.
Atau mau langsung bertanya, di sini ada Kak Tito, Kak Lektor, boleh langsung tanya nanti sama Kak Tito. Di situ juga ada Kak Eli ya, di depan itu, dia ketua misinar kita. Jadi yang usianya masih cukup untuk ikut misinar, boleh ikut misinar. Next. Lalu yang berikutnya teman-teman, OMK nih, OMK. Teman-teman perlu diketahui bersama bahwa seringkali teman-teman bilang nih, Kak, caranya aku gabung OMK itu bagaimana? Itu pertanyaan yang salah teman-teman. Kok bisa salah Kak? Kenapa? Karena OMK itu adalah orang muda Katolik yang berusia 13 sampai 35 tahun dan belum menikah. Jadi ketika teman-teman sudah berusia 13 tahun dan sebelum 35 dan belum menikah, artinya teman-teman itu semuanya OMK. Tidak perlu gabung, tidak perlu daftar. Ya, di sini ada yang usianya masih di bawah 13 tahun? Ada. Berarti masih masuknya kir. Nanti kalau sudah 13 tahun sudah bisa bergabung dengan OMK. Nah, teman-teman kalau bertanya, yang betul itu gini, Kak, caranya aku ikut kegiatan OMK bagaimana? Nah, itu pertanyaan yang betul. Jadi OMK itu adalah kita sendiri yang berusia 13 sampai 35 tahun. Lalu OMK ini punya kelompok atau komunitas atau organisasi, dan di situ ada kegiatan-kegiatan. Kegiatannya ada yang mendaftar, ada juga yang tidak mendaftar. Yang tidak mendaftar contohnya ekaristi kaum muda, kemudian ada olahraga bersama gitu ya. Setiap hari Sabtu mereka sering olahraga bersama. Nah di malam pun ada futsal. Saya yakin pasti ada yang ikut futsal juga. Kalau hari Sabtu pagi kadang ada lari pagi di Bugan. Lalu kemarin itu ada rekoleksi ya, yang pakai baju putih-putih itu rekoleksi di Bandungan. Pesertanya juga banyak. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan OMK yang teman-teman bisa ikuti. Dari mana tahunya? Teman-teman bisa lihat di Instagramnya mereka, ataupun juga mengikuti pengumuman di gereja. Lalu berikutnya adalah kewajiban orang muda. Kewajiban orang muda, ketika merangkum, semuanya tahu 10 perintah Allah? Tahu 5 perintah gereja? Ada yang berani sebutkan? Tidak. Oke ya, kesimpulannya nanti kalau mau boleh buka buku syukur ada. Kesimpulannya adalah kaum muda diajak untuk jujur dan setia. Kaum muda diajak untuk menghidupi iman kekatolikan dimanapun berada dan mengerti perintah dalam gereja Katolik. Dan juga teman-teman juga perlu belajar doa-doa Katolik. Doa-doa Katolik itu banyak sekali. Tapi minimal teman-teman hafal aku percaya, Bapa Kami, Salam Maria. Kalau yang lain teman-teman bisa sambil baca di puji syukur, tidak masalah. Kalau hafal dan mengimani dan dihidupi setiap hari, itu semakin bagus. Kemudian yang terakhir adalah yang menjadi harapan gereja adalah menganjurkan OMK mendapatkan pasangan yang juga Katolik. Ya, ini menjadi kewajiban kita sebagai orang muda. Itu yang perlu kita lakukan dan kita belajar bersama-sama untuk mewujudkan itu. Orang muda Katolik itu harus smart. Smartnya ya, yang pertama itu adalah S-nya sembahyang. Sembahyang tahu? Apa? Berdoa. Sembahyang secara Katolik dimanapun berada. Artinya teman-teman juga harus berani membuat tanda salib ketika makan di luar, ketika berdoa di tempat umum, tetap beranilah untuk memegang kepercayaan kita sebagai orang Katolik. Berani? Kemudian A-nya, membangun relasi yang positif dengan orang lain. Nah ini membangun relasi positif artinya sepulang dari sini teman-teman harus saling mengenal semuanya yang ada di sini. Bangun relasi, bangun kebersamaan yang positif. A-nya adalah aktif terlibat dalam karya pelayanan. Teman-teman boleh menjadi OMK, lektor, dan sebagainya. R-nya, rajin mengatakan kerajaan Allah. Mengatakan kerajaan Allah itu apakah harus berfirman setiap hari?
Tidak teman-teman, tidak seperti itu. Tetapi mewartakan kerajaan Allah adalah kita menceritakan tentang kebenaran, tidak berbicara hoax, tidak menyebarkan berita-berita palsu, tidak menyebarkan berita yang negatif. Kemudian, T-nya adalah tekun membaca Alkitab. Siapa di sini yang baca Alkitab setiap hari? Baca Alkitab seminggu 1 kali. Seminggu sekali juga nggak ada. Kalau dibaca ngapain? Yang baca Alkitab minimal 1 minggu sekali itu jangan. Terus kalian sebenarnya ngapain guys? Mendengar ya? Mendengar, betul. Gak salah juga sih ya. Teman-teman, kehidupan kita itu semuanya berkat kita itu ada di dalam kita. Maka teman-teman sepulang dari sini, coba deh baca Alkitab dari depan. Gak harus dihabiskan 1 hari ya. Kalau kita baca Alkitab 1 dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu rata-rata menghabiskan waktu 9 bulan. Ya, 9 bulan artinya karena ya bukan normal ya yang keras. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita punya tugas yang besar, teman-teman. Tugasnya adalah pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan tadi bisa teman-teman diskusikan dengan cara smart. Ingat nggak? Smart itu singkatan dari apa S-nya? Bayang. M-nya? M-nya apa? Apa? Membangun relasi. Kemudian A-nya? Aktif. SMA. R? Rajin. A ya. Oke, T-nya? A dulu dong. Ulangi ya dari awal ya, tiba-tiba ngomongin smart itu apa aja. S-nya apa? M-nya? Membangun relasi. SMA? Aktif. R? T? Oke, tepuk tangan kita semua. Teman-teman, sekarang Kak Siska mau ajak teman-teman untuk menutup mata. Tutup mata, lalu tangan kanannya lalu di dada sebelah kiri. Semuanya tutup mata. Duduk senyaman mungkin. Dan kita buat tanda pengaman itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tangan kanan tetap di dada sebelah kiri dan semua berjalan tangan. Teman-teman, marilah kita mulai merenungkan bahwa kita diberi anugerah yang begitu luar biasa. Dan hari ini, di hari raya Pentakosta, di mana kita dibawahi oleh Roh Kudus, di mana Tuhan sendiri hadir dalam diri kita. Maka dalam hati teman-teman, katakanlah kepada Tuhan apa yang akan teman-teman persembahkan dalam diri teman-teman untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah aku akan aktif dalam kegiatan diri Tuhan atau tidak? Atau aku akan aktif melakukan kegiatan pelayanan dimanapun aku berada. Silakan teman-teman katakan dengan seluruh hati kepada Tuhan. Biar dalam Roh Kudus sendiri yang nanti akan menuntut teman-teman atas pilihan yang teman-teman lakukan.
Kalau Bapak yang maha baik, kami bersyukur untuk anugerahmu yang sungguh luar biasa. Hari ini aku berterima kasih atas Roh Kudus yang telah bergerakkan dan kami. Tuhan, ampunilah kami bila selama ini kami kurang peduli terhadap gereja. Kami kurang peduli tentang hati pelayanan. Kami kurang peduli terhadap masa depan gereja kami. Ampunilah kami Tuhan. Sekali pada hari ini, berkat kuasa Roh Kudus-Mu, kami percaya bahwa mengurapi kami dan berkat janji yang telah kami lakukan dalam kehadiran ini. Kami mohon berkati sekali langkah kami dalam pilihan kami. Ajarkan kami ya Tuhan untuk menjadi masa kini dan masa depan gereja. Berikan kemampuan bagi kami bila kami merasa masih kurang mampu. Berikan kami kekuatan bila kami merasa menjadi pribadi yang lemah. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menyediakan masa depan yang baik bagi kami. Engkau akan menuntun kami dalam kami membagi waktu, dalam prestasi kami di sekolah, dalam kedamaian dalam keluarga kami. Engkau akan menyertai itu semua. Dan hal itu akan semakin mendukung kami dalam semangat untuk menjadikan masa kini dan masa depan gereja ada di tangan kami. Tuntun dan jagai kami selalu Tuhan, agar kami bisa selalu menjadi pribadi yang bertumbuh dari hari ke hari, semakin baik dan terus menjadi pribadi yang semakin baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Sang Tuhan, sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, jadi Kak Siska, Kak Tito dan Kak David, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini, dan kita tepuk tangan untuk teman-teman yang hebat dan Tuhan Yesus berkawal dengan luar biasa. Terima kasih. Wow, terima kasih Kak Siska dan tim yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Semoga itu yang selalu adik-adik ingat ya, bahwa adik-adik semua itu adalah masa betul lupa. Silakan kita. Karena dari tulis di situ sudah lupa. Oke, jadi diingat semuanya. Hari ini ya adik-adik semua diingatkan bahwa kalian semua adalah masa kini dan masa depan gereja. Mau seperti apa gereja kita nanti itu ada di adik-adik semuanya. Oke, sebelum pulang tadi sepertinya sudah ditutup dengan doa ya Kak? Oh, doa sesi. Oke, biar lebih kudus nanti doa lagi berarti ya. Oke, sambil masih ada satu lagi doa penutup sambil kita berikan buku-buku yang tadi sudah ditandatangani oleh Kak Tito dan Kak David. Apa ada yang mau foto dengan kakak-kakak? Oh ya, Kak Tito kayaknya mau promo deh. Silakan. Ambil buku-bukunya. Baik teman-teman, betul kata pendamping KKP ini. Ya saya mau promosi nih tadi dulu ke teman-teman KKP dan teman-teman yang di depan. Tadi Kak Siska sudah menyampaikan bahwa teman-teman diminta aktif untuk berpelayanan. Nah, salah satunya tadi yang disebutkan adalah lektor. Kebetulan saya ketua tim lektor paroki. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk berperan serta aktif
Apalagi ketika menyampaikan tidak perlu kita dulu, tidak perlu hafal kitab suci dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Waduh, itu nggak memakan waktu lama ya, bertahun-tahun. Tapi saya mau mengajak teman-teman untuk berproses bersama di kelompok lektor. Saya melihat ada beberapa yang sudah aktif sebagai lektor di antara teman-teman yang hadir sekarang, dan saya mau mengajak teman-teman yang lain. Atau caranya gimana? Kalau tadi di tayangannya Hakika sudah disampaikan minimal 14 tahun. Kemudian sudah komunitas pertama, jadi otomatis sudah baptis Katolik. Kemudian aktif berkegiatan di lektor. Lantas memulainya bagaimana? Nah, kami akan membuka pendaftaran lektor baru. Untuk teman-teman semua, saya kasih bocoran. Kalau tadi harus mendengarkan pengumuman gereja, saya bocorin dulu. Minggu depan, berarti tanggal 12 Juni, pendaftaran lektor paroki sudah kami buka. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa datang ke sekretariat gereja, minta formulirnya, kemudian isi dan dikembalikan lagi maksimal di bulan Juli. Ada di formulirnya terlampir sudah disebutkan beserta dengan pertemuan perjanjiannya. Oke? Jadi teman-teman, saya mau mengajak salah satu saja cara untuk berperan serta aktif pelayanan di gereja. Ya, jadi itu terima kasih. Kita akan tunggu, kami akan tunggu. Kalau teman-teman melihat Kak Iska, Kak David, dan saya semalam dan berhubung kita perobotan malam kan ya, Mas Gita Novena, kebetulan juga rekornya ya ketiga ini. Jadi ya rekor iya, kompas iya, binar dulu iya. Nah, lanjut ya. Bersama harapan kami teman-teman bisa bergabung jadi tim rekor dan belajar bersama kami semua. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Tito, tepuk tangan. Nah, kalau tadi Kak Tito sudah promosi yang menawarkan teman itu bukan Kak Tito yang memanggil ya, bukan hanya Kak Tito, tapi Tuhan sendiri yang memanggil. Tinggal kita mau jawab panggilan Tuhan atau tidak. Jangan khawatir kalau kita aktif di gereja, terlibat di gereja sekolah ketet atau nanti karirnya ketet. Ingat ini mereka semua adalah ya orang-orang yang berhasil yang diberkati Tuhan. Jadi jangan khawatir kalau kita berikan diri kita untuk Tuhan, Tuhan pasti berlimpah untuk kita semuanya. Amin. Ya, sekarang sambil menunggu bukunya, kita ungkapkan syukur kita atas apa yang Tuhan berikan, sisikan rezeki, ada kolektor, kontrak-kolektor yang akan dibagikan. Silakan kalau ada yang ingin memberikan kolektor. Lalu pengumuman mohon didengarkan baik-baik. Minggu depan kita tidak ada pelajaran di SDK Sampimur. Tetapi perhatikan ya, tetapi hari Minggu ada kegiatan rekoleksi atau triduum ketiga yang dilaksanakan di YMY, KLYMY, ya. Jadi, yang YMY excited banget, asik, nggak jauh. Baik, mungkin begini, ya, supaya tidak terlambat, kita kan mulainya jam 10, ya. Supaya tidak terlambat kan kita bisa atur, bisa ikut misa Sabtu atau Minggu sore, ya kan? Sekarang kan bebas. Sudah mulai menjadi orang dewasa yang bisa mengatur waktu sehingga semua kegiatan bisa berjalan dengan baik. Teman-teman, tadi sudah saya instruksikan sejak awal untuk mengumpulkan sesuai kelas. Tetapi banyak teman-teman yang tidak melaksanakannya, sehingga ada yang campur bukunya dan kami susah memilahnya.
Maka yang tidak sesuai kelasnya, saya cuma membacakan sesuai dengan satu judul ini, nggak tahu kelasnya sama apa tidak. Karena kami ada yang tidak dikasih kelas, ada yang namanya nggak lengkap, atau tempat belajarnya. Faustin Christabel, satu memilih ya saya. Faustin Christabel, Divita Nathaniela. Amelia, ini dicek.